Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang hebat dan luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar dan bentuk baku. Setelah kita belajar tentang bentuk akar, maka kalian dapat menentukan nilai akar, menyederhanakan bentuk akar, dan menyelesaikan operasi hitung bentuk akar. Kita masuk di materi mengubah bentuk akar. Perhatikan bentuk A pangkat M per N itu bisa diubah menjadi bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi M ini menjadi pangkat dari A, sementara penyebutnya N menjadi pangkat akarnya. Nah, kita perhatikan contoh 2 pangkat 3 per 4 itu kalau diubah menjadi bentuk akar maka menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Ini bentuk akar. Nah, kita ambil lagi contoh, misalkan 3 pangkat 2 per 5. Kalau diubah menjadi bentuk akar, maka sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Nah, untuk contoh yang berikutnya, nah ini kebalikannya. Bentuk akar akan diubah menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, berarti ini sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 per 3. Nah, kita ambil contoh yang lain. Akar dari 9. 9 ini adalah pangkat 1. Kemudian yang sebelah sini itu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 tidak perlu ditulis. Jadi ini hasilnya adalah 9 pangkat 1 per 2. Nah, kita hapus saja yang bagian ini sama yang ini. Jadi hasilnya adalah 9 pangkat 1 per 2. Nah, berikutnya menentukan nilai akar. Nah, akar dari 36. Berapa akar dari 36 itu? Sama dengan 6. Kenapa? Karena 6 kali 6 itu sama dengan 36. Akar dari 144 adalah 12 karena 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian untuk mencari akar 7. Nah, akar 7 ini tidak bisa diakarkan. Akar 7 ini disebut bilangan irasional. Nah, untuk mencari akar dari akar 7 ini menggunakan perkiraan. Nah, jadi akar 7 itu terletak di antara akar 4 dan akar 9. Nah, akar 4 itu sama dengan 2. Sekarang 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Dikurangi. Nah, jadi akar 7 itu sama dengan ini 2 3 per 5. Nah, 2/3/5 ini
jika dibuat desimal maka menjadi 2,6. Nah, ini adalah nilai pendekatan dari akar 7. Nah, untuk berikutnya yaitu akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, karena 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 20. Selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 64, yaitu 4. Karena 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Kita lanjutkan menyederhanakan bentuk akar. Nah, perhatikan contoh nomor 1. Akar 8. Nah, akar 8 ini adalah bilangan irasional dan tidak bisa langsung dibuat bentuk akar. Beda dengan akar 9. Nah, ini adalah bilangan rasional yaitu 3. Nah, sekarang untuk mencari akar 8 itu bisa dijabarkan menjadi akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 dikali akar 2 itu sama dengan akar 8. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Akar 4 sama dengan 2, akar 2 sama dengan 4, yaitu akar 2. Nah, jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Berikutnya akar 45. Nah, kita jabarkan dulu. Akar 45 itu adalah akar 9 kali akar 5. Nah, kemudian kita selesaikan. Akar 9 ini adalah 3 akar 5, yaitu tetap karena adalah bilangan irasional, yaitu jawabannya adalah 3 akar 5. Contoh yang selanjutnya adalah akar 0,25. Nah, kita harus ubah dulu bentuknya, itu menjadi 25 per 100. Nah, ini bisa ditulis dengan akar 25 per akar 100. Nah, berapa akar 25 itu? 5 per akar 100, yaitu 10. Kalau mau dibuat desimal berarti 0,5 jawabannya. Kemudian yang berikutnya adalah akar 12 ditambah akar 27. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang akar 12 dulu. Akar 12 itu akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 3. Nah, akar 4 itu adalah 2, akar 3 itu tetap akar 3, ditambah akar 9 itu 3, akar 3 tetap akar 3. Nah, sama dengan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Karena di sini akarnya sama, berarti bisa dijumlahkan. 2 ditambah 3 berarti 5 akar 3. Selanjutnya adalah akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Nah, berarti kita jabarkan satu persatu. Akar 8 itu adalah akar 4 kali 2 ditambah akar 18 itu kita ubah menjadi akar 9 kali 2 dikurangi akar 32 itu diubah menjadi
akar 16 dikali 2. Nah, usahakan kita pilih akar 2 yang sama, karena kita mau menyederhanakan akar. Nah, akar 4 itu adalah 2, akar 2 tetap akar 2, ditambah akar 9 itu adalah 3, akar 2, dikurangi akar 16 itu 4, akar 2. Nah, di sini karena akarnya sama, yaitu akar 2, maka bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, yaitu 2 ditambah 3 kurangi 4, akar 2. Nah, berarti hasilnya berapa? 2 ditambah 3 itu 5, dikurangi 4 berarti 1. 1 tidak usah ditulis, 1 kali akar 2, akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk menyederhanakan akar, apabila akarnya itu sama, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, apabila akarnya itu berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 2. Nah, ini karena akarnya berbeda, maka tidak bisa disederhanakan. Jadi ya, ini sudah paling sederhana. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kita bandingkan dengan akar yang sama, misalkan 6 akar 3 dikurangi akar 3. Nah, karena di sini akarnya sama, yaitu akar 3, maka ini bisa dikurangi. Nah, 6 dikurangi 1. Nah, ingat ya, 1 ini tidak ada, tapi di sini ada akar satunya. Nah, berarti 6 dikurangi 1 akar 3. Berapa? Hasilnya 6 kurangi 1, 5 akar 3. Nah, ini sebagai contoh saja. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau kata lain dari bentuk baku. Nah, setelah pembelajaran kali ini nanti kalian akan dapat menuliskan notasi ilmiah atau bentuk baku, kemudian dapat menyelesaikan operasi hitung bentuk baku. Nah, perhatikan perkalian bilangan berikut ini. 200 juta dikali dengan 3 miliar. Nah, coba kita cek dengan kalkulator berapakah hasilnya. Nah, coba kita ketikkan 200 juta kali 3 miliar. 23. Nah, hasilnya adalah bilangannya sangat besar sekali. Nah, untuk menulis bilangan ini itu dibutuhkan notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, tulis ini hasilnya adalah 6, nolnya ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi 9, 3, 4, 5, 6. Ini adalah hasil perkalian dari bilangan. Nah, ini kalau ditulis dengan bentuk baku, maka hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 17. Itu ini 3, ini 6, 9, 12, 15, 17. Nah,
Jadi hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 17. Nah, ini yang perlu diingat adalah notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A nilainya adalah di antara 1 dan 10, dan N adalah bilangan bulat. Nah, ini yang perlu diingat ya. Nah, ini aturannya bahwa A ini antara 1 dan 10. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat contoh. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, 273. Nah, ini nolnya. Nah, ingat ya bahwa bentuk baku itu A kali 10 pangkat N, dan A itu nilainya antara 1 dan 10. Jadi kalau ini kita tulis berarti nanti komanya di antara 2 sama 7. Nah, di situ nah, kita hitung sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Berarti 2,73 kali 10 pangkat 14. 0,0000 ini 7513. Nah, nanti komanya di antara 7 sama 5, karena syaratnya adalah A antara 1 sampai 10. 1 dan 10. Nah, kalau di sini di antara 5 sama 1 ini enggak bisa, karena nanti 75 itu lebih dari 10. Nah, berarti nanti komanya di antara 7 dan 5. Ya, kita hitung. Dari sini ini kuncinya, patoknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi nanti 10 pangkat 9. Kita tulis dulu 7,513 kali 10 pangkat min 9. Nah, pangkat min 9. Nah, kalau bilangan kecil itu pangkatnya negatif. Kalau bilangannya bilangan besar, maka pangkatnya positif. Nah, contoh yang berikutnya, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Kita rubah menjadi bentuk biasa. 3,25 dikali 10 pangkat 7. Nah, jadi kalau kita tulis dalam bilangan biasa 3, nah ini adalah kuncinya. Berarti hitungnya dari sini 1 2 ini berarti 2 5. Nah, berarti dari sini hitungnya 1 2 3 4 5 6 7. Tinggal 45. Berarti berapa di situ kalau ditulis? 3 2 5 0 0 0 0. Contoh yang berikutnya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, nanti di sini gesernya ke kiri karena dia negatif. Berarti saya tulis dulu 2,7. Nah, dari sini ini startnya berarti 1 2 3 4 5. Kasih 0, berarti jawabannya adalah 0,0000027. Nah, ini untuk contoh bentuk baku. Kita lanjutkan yang selanjutnya.
Sederhanakan bilangan berikut. 2 kali 10 pangkat 5 dikali 7 kali 10 pangkat 3. Nah, ini kita bisa kelompokkan ya. 2 dikali 7, 2 dikali 7, kemudian 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, 2 kali 7 itu 14. Kemudian 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 3. Ingat, perpangkatan basisnya sama, pangkatnya ditambah. Jadi di sini 10 pangkat 8. Nah, ingat syaratnya untuk bentuk baku itu bentuknya adalah A kali 10 pangkat N. Untuk A itu nilainya antara 1 dan 10. Nah, kalau A belum antara 1 sampai 10, maka ini harus diubah dulu. 14 itu kan lebih dari 10. Nah, ini harus jawabannya 1,4 kali. Nah, berapa? Kalau dia geser ke kiri, berarti kan ditambah. Berarti di sini jadi 9. Kemudian contoh yang berikutnya kita kelompokkan dulu. 7,2 dikali 4 sama 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 8. Nah, 7,2 dikali 4 sama dengan 28,8 kali 10 pangkat 4. Ingat ya, perkalian sifat perpangkatan. Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Min 4 ditambah 8 sama dengan 4. Nah, karena di sini A belum sama dengan ini, antara 1 sampai 10, ini 28, berarti kita taruh komanya di 2,8. Berarti jadi 2,88 kali 10 pangkat. Kalau digeser ke kiri berarti ditambah 1, berarti 5. Nah, contoh yang berikutnya pembagian sama ya, kita kelompokkan dulu. 1,2 dibagi 2, kemudian 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 4. 1,2 dibagi 2 itu sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat. Nah, pembagian basisnya sama, makanya dikurangi. Berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, karena syarat dari A itu sama dengan antara 1 sampai 10, berarti ini harus digeser komanya. Jadi dari di sini 6. Nah, berarti 6 kali 10 pangkat 2, karena dia geser ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti dia negatif, dikurangi. Nah, berikutnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat 4. Nah, kita kelompokkan dulu ini sama ini. Kemudian yang 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat 4. 1,6 dibagi 2 itu sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 4. Nah, ini dikurangi ya, berarti 10 pangkat min 6 sama dengan, nah ingat syaratnya, A ini antara 1 dan 10, ini kan masih 0, ini harus di 8 kali 10 pangkat, kalau geser ke kanan berarti min 1, berarti di sini min 7.
materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.